Jumpa lagi ya teman-teman, kembali lagi di channelnya Aficionado Gadungan. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk membakar cerutu agar tidak menyakitkan teman-teman sendiri ya, agar bisa menikmati cerutunya dengan baik dan sedikit enak. Sebelumnya kemarin saya sudah menjelaskan bagaimana caranya memotong cerutu dengan sederhana dengan alat-alat yang ada untuk aksesoris cerutu. Dan sekarang saatnya kita untuk sedikit sharing gimana cara membakar cerutu dengan baik dan benar. Oke, di sini saya udah ada beberapa sampel ya. Saya bakar ini ya. Contohnya saya akan ambil di sini. Ini adalah size perfecto dengan shape flying pig ya. Asal bikin aja sih ini sebenarnya teman-teman. Dan ini ada culebra, ini ada gordito. Oke, langsung aja ya teman-teman. Sebelum kita sebelum kita potong kepala cerutu, ritual sebelumnya kita harus mengenal cerutu apa ini, filler apa yang digunakan, wrapper apa yang digunakan, binder apa yang digunakan. Sebaiknya teman-teman harus jelas dulu ya informasi ya dari cerutu teman-teman yang sebelum mau dibakar. Pastikan kejelasannya dulu, karena kalau teman-teman akan membakar cerutu tapi tidak jelas isinya apa yang di dalam, mungkin teman-teman membelinya ini pasti ada keterangan dari entah penjualnya, entah dari packagingnya, itu pasti ada keterangan. Dan beberapa produk dalam negeri di Indonesia ini sudah mencantumkan keterangan filler apa yang dipakai, binder apa yang dipakai, wrapper apa yang dipakai, dan taste apa yang akan keluar. Teman-teman harus paham dulu apa yang akan teman-teman bakar. Jangan sampai teman-teman bakar sesuatu yang tidak jelas apa yang teman-teman bakar. Jadi gini, itu ritual sebelumnya, sebelum membakar cerutu, sebelum menikmati cerutu. Nah, langsung aja teman-temannya. Saya tetap menggunakan favorit saya di di dan ya teman, saya pakai ini pikat. Oke, ritualnya kalau untuk pikat saya biasa gunakan itu pertama satu aja ya. Ini untuk flying pig. Oke, setelah kita cut seperti ini, saya selalu gunakan ini gini teman-teman ya. Saya selalu pakai cross cut karena setiap kali saya membakar cerutu, saya pengen menikmati cerutu yang katanya informasi yang diberikan enak. Saya selalu maksimalkan di cross cut seperti ini. Oke, setelah kita cut kepala cerutu, ritual selanjutnya kita cium-cium dulu aromanya lah. Cium-cium aromanya, kita prelet ini artinya kita draw, kita 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 isep, kita draw ini cerutu. Drawnya seperti apa? Tight draw kah? Tight draw ini artinya berat, agak sedikit berat untuk dihisap untuk tight draw. Untuk jangan terlalu tight dan jangan terlalu loss. Maksudnya loss ini terlalu enteng dihisapnya, terlalu ringan untuk dihisap ya. Karena semakin enteng cerutu dihisap, itu rasanya kita kayak apa ya teman-teman ya, kita rasanya seperti menghisap angin, bukan dari karakter cerutu ini. Dan
jangan juga terlalu padat, terlalu berat untuk dihisap teman-teman ya. Ya kita coba tes straw dulu ya teman-teman. Oke, drawnya sudah cukup, enak nih drawnya. Nah di sini teman-teman, saya akan menjelaskan ini untuk korek yang saya akan gunakan. Di sini korek ini jet flame ya teman-teman, jet flame. Ini bukan laser jet, karena laser jet itu suatu teknologi yang ada di dalam printer. Ini laser jet ya teman-teman, bukan apalagi pilot jet. Pilot jet ini dia itu pilot jet itu yang menerbangkan pesawat tempur, itu pilot jet. Nah ini yang single flame, ini yang triple flame. Nah, triple flame ini saya jarang gunakan karena terlalu over panasnya dia teman. Untuk membakar jeruk ini terlalu over, takutnya dia ngerusak struktur dari wrappernya. Ini yang sering terjadi ya teman-teman. Ini yang single flame ini saya juga jarang gunakan karena terlalu lama juga ya untuk kita rehot ya. Nah yang sering saya gunakan di sini Sipo teman-teman, Sipo dengan dua mata api. Ini saya sering gunakan karena ini cukup stabil keluarnya, stabil ya teman-teman. Berbeda dengan ini dia agak terputus. Membakar jeruk itu sebaiknya jangan straight langsung seperti ini teman-teman ya, karena yang ditakutkan isi dalam gas ini akan merusak bukan konstruksi teman-teman, akan merusak disk yang ada dalam filler ini. Dan itu yang pertama. Yang kedua, dia akan merusak sedikit wrapper yang ada di sini. Contohnya seperti ini tadi ada kesalahan ya, dia rusak di wrappernya, karena bagian tertipis di dalam sebuah jeruk itu adalah di wrapper. Oke, itu yang pertama. Kedua, kalau kita straight langsung seperti ini ke lubang jeruk yang dikhawatirkan bara api yang ada dari jeruk ini mengenai tangan kita, beberapa jari kita. Kan teman-teman juga nggak mau kan untuk membakar jeruk dengan menyakitkan diri sendiri ya, dengan menyakiti diri sendiri, membakar tangan sendiri. Karena jet flame ini bisa melelehkan kaleng aluminium, minuman kaleng aluminium itu bisa leleh teman-teman, apalagi jari kita. Oke, untuk membakar jeruk kita mulai ya. Kita mulai setelah kita reheat seperti ini, kita panaskan, kita goyang-goyang teman. Kita beri angin, itu kita tiup sedikit ya. Oke, selesai. Setelah kita panaskan, kita langsung bisa langsung membakarnya masuk ke dalam mulut seperti ini ya. Kita hisap, kita bakar seperti biasanya teman-teman. Oke, setelah cukup rata ya teman-teman, setelah cukup rata terbakar, selanjutnya ya kita tinggal menikmati aja dengan selembut inilah teman-teman ya. Oke teman-teman, saya sudah setelah membakar tadi, saya sedikit menikmati dulu, saya cut dulu videonya. Sekarang saya menjelaskan perbedaan ya teman-teman, caranya menghisap cerutu dan rokok konvensional. Untuk rokok konvensional, cara menghisapnya itu kita istilahnya masuk ke inhale ya teman-teman, masuk ke dalam paru-paru. Itu untuk rokok konvensional. Tapi untuk cerutu
Menikmati cerutu cukup dikumur-kumur aja di dalam mulut. Cukup dikumur-kumur dalam mulut, setelah itu langsung dikeluarkan. Jangan di-inhale, jangan disamakan dengan rokok konvensional. Karena kalau rokok konvensional itu sudah ada pelembut ya, sudah memakai saus, memakai bahan kimia, makanya sedikit enteng untuk masuk ke dalam paru-paru dan langsung dikeluarkan lewat hidung. Kalau cerutu dikeluarkan lewat hidung dengan metode retro. Jadi retro istilahnya setelah kita menikmati asap di dalam mulut, terus setelah kita keluarkan 5% atau 10% dari sisanya ini bisa langsung keluar dari melalui hidung, tidak melalui paru-paru ya teman, tidak melalui tenggorokan, dia langsung ke hidung. Mungkin gambarnya ini akan ada seperti ini ya teman-teman, gambarnya seperti ini. Nah, untuk memegang cerutu sendiri itu sedikit berbeda ya teman-teman ya. Jangan seperti bukan saya tidak menganjurkan seperti gini ya. Karena tekanan dari dua jari ini bisa berlebihan ya teman-teman ya. Saya menyarankan teman-teman megangnya sedikit elegan lah, sedikit enak megangnya seperti ini. Oke teman-teman, tadi saya sudah jelaskan cara menghisap cerutu ya. Mungkin teman-teman saya harap teman-teman paham cara menghisap cerutu, perbedaan menghisap cerutu antara rokok konvensional dan cerutu ya teman-teman. Dan cara mengakhirinya pun sebaiknya jangan langsung dimatikan seperti gini teman-teman. Jangan langsung dicocol ke asbak, karena perbedaan cerutu tinggal ditaruh aja, dia akan mati dengan sendirinya dengan baik. Mungkin teman-teman sampai sini udah paham ya sedikit untuk cara membakar cerutu dan cara menikmati cerutu yang baik. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa DM langsung ke Instagram saya di Aficionado Gadungan. Tanyakan, Mas, cerutu ini kok rasanya seperti ini, Mas, cerutu ini rasanya seperti ini. Saya akan menjawabnya melalui video dan saya akan tag siapa yang memberi pertanyaan. Oke teman-teman, selamat menikmati cerutu. Jangan kapok-kapok nonton video saya. Kalau teman-teman merasa video saya berguna, dibantu subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat videonya teman-teman ya. Oke, selamat menikmati cerutu teman-teman.